Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kausalitas dengan metode penelitian RCT yang beranggotakan Ruli Dwi Arisanti, Dia Amanda Karesa, dan saya sendiri Abdurrahman Ali akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Effect of Folic Acid Fortify Milk Consumption on Serum Folate Levels in Japan Female Students, a randomized control trial stratified by methylene tetrahydrofolate reductase genetic polymorphism. Ya, pendahulunya sendiri adalah epidemiologi merupakan suatu disiplin ilmu yang menerangkan mengenai penyebab suatu outcome yang berasal dari multifaktorial exposure, di mana epidemiologi sendiri ini adalah sebagai controlling permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Multifaktorial exposure sendiri berdampak pada resiko suatu penyakit, di mana controlling masalah kesehatan itu sendiri menyimpulkan penyebab dari outcome yang didefinisikan melalui kausalitas teori atau suatu teori sebab akibat. Nah, pada umumnya di kesehatan menggunakan metode kriteria Hills yang terdapat 9 kriteria sebagai teori kausalitas yang menghubungkan atau yang menjelaskan suatu outcome dari multifaktorial exposure apakah benar terjadi atau tidak pada suatu penelitian. Randomized control trial sendiri merupakan suatu desain penelitian yang paling kuat, yang memiliki kekuatan paling tinggi untuk mengevaluasi intervensi dan menunjukkan intervensi yang digunakan benar-benar layak digunakan. Penelitian epidemiologi sendiri untuk RCT menggunakan subjek populasi yang dikelompokkan secara acak ke dalam beberapa kelompok-kelompok perlakuan dan juga kelompok kontrol. Hal ini digunakan untuk menerima dan tidak menerima suatu tindakan preventif, terapeutik, manuver, dan intervensi. Dan umumnya penelitian RCT ini sering digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efikasi suatu obat. Untuk kelebihannya, RCT saat digunakan untuk penelitian, faktor bias yang ada dalam penelitian dapat dikontrol karena menyebar dan merata di setiap kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. Dan kekurangannya adalah pelaksanaannya yang sedikit kompleks, harganya yang mahal, cenderung membutuhkan banyak biaya, serta menghadapi masalah ethical clearance atau masalah etika penelitian. Nah, beberapa penelitian RCT yang menggunakan kausalitas Hills untuk menerangkan sebab akibat antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Beberapa penelitian seperti penelitian Nurjaimah et al. Tahun 2016 yang melakukan artikel review tentang informasi kausalitas farmakoepidemiologi untuk membuat kesimpulan tentang penyebab suatu penyakit. Adapun Sabrina tahun 2015 juga membuat artikel review tentang kausalitas keterlibatan laki-laki dalam peningkatan partisipasi program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak melalui program PMT-CT. Nah, atas dasar tersebut, dalam tugas ini penulis akan melakukan analisis pada jurnal yang telah diberikan. Ya, berikut adalah ringkasan jurnal
Judul kami adalah Effect of Folic Acid Fortified Milk Consumption on Serum Folate Levels in Japanese Female Students, Randomized Control Trial Stratified by Methylene Tetrahydrofolate Reductase, Genetic Polymorphism. Tujuan dari jurnal ini adalah mempelajari efek susu fermentasi yang difortifikasi dengan 200 mikrogram asam folat ke dalam susu fermentasi pada kadar serum folat di mahasiswa perempuan Jepang. Metode yang digunakan adalah RCT, Randomized Control Trial. Waktu penelitian selama 2 bulan, selama Oktober sampai November 2014. Selanjutnya, serum folat dianalisis menurut immunoassay semiluminescence di laboratorium komersial biomedical laboratory dengan cut-off point kurang dari 4 nanogram per mililiter untuk kategori anemia megaloblastik atau kurang dari 7 nanogram per mililiter untuk resiko kejadian neural tube disease. Subjek dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan genotype MTHFR C677T dengan kelompok pertama tipe CC, kelompok kedua tipe CT, dan kelompok ketiga tipe TT. Tiap-tiap kelompok eksperimen diberikan intervensi susu fermentasi folat 200 mikrogram per 100 ml susu setiap hari yang harus dikonsumsi oleh mahasiswi perempuan. Nah, berikut pembagian subjek penelitian. Untuk tipe CC pada kelompok eksperimental terdapat 16 subjek, sedangkan untuk kelompok kontrol terdapat 20 subjek. Untuk tipe CT pada kelompok eksperimental terdapat 41 subjek dan kelompok kontrol terdapat 34 subjek. Dan kelompok terakhir, kelompok tipe TT pada kelompok eksperimental terdapat 16 subjek dan pada kelompok kontrol terdapat 16 subjek. Untuk total kelompok eksperimen terdapat 73 subjek dan kelompok kontrol terdapat 70 subjek. Total subjek yang diikutsertakan sebanyak 143 subjek. Berikut hasil intervensinya. Ya. Dapat kita lihat dari jurnal bahwa penelitian ini masih terdapat keterbatasan di mana peneliti hanya melakukan pada subjek mahasiswa perempuan dengan ukuran sampel yang kecil dan periode intervensi relatif singkat, hanya 2 bulan, serta tidak ada pengujian kadar folat, sel darah merah, dan plasma homocysteine. Seharusnya ditambahkan komponen penelitian tersebut. Untuk kesimpulannya, kadar folat serum meningkat pada subjek kelompok eksperimen setelah dilakukan intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi susu formulasi susu fermentasi folat cukup meningkatkan konsentrasi folat serum untuk mencegah resiko neural tube disease, terlepas dari faktor genotip MTHFR. Nah, selanjutnya sebelum dilakukan analisis 9 kriteria Hills, maka harus diketahui faktor-faktor error yang mempengaruhi validitas suatu penelitian yang ada di dalam jurnal ini sendiri. Nah,
komponen yang dapat digunakan untuk melihat error-error apa saja yang dapat mempengaruhi validitas penelitian jurnal ini. Terdapat 3 komponen. Yang pertama, adanya bias atau tidak, yang biasa disebut dengan systematic error. Yang kedua, adanya chance atau kesempatan random error. Dan yang ketiga adalah ada atau tidaknya confounding atau imbalance in other factors. Nah, selanjutnya masing-masing komponen akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor perancu yang terdapat dalam penelitian. Nah, di sini ada 3 faktor perancu. Yang pertama yaitu bias atau systematic error, dan yang kedua yaitu change atau random error, dan yang ketiga yaitu confounding atau imbalance in other factors. Yang pertama, saya akan membahas bias. Bias terdapat 2, yaitu ada bias seleksi dan juga bias informasi. Nah, bias sendiri merupakan kesalahan sistemik yang mengakibatkan distorsi penafsiran parameter populasi berdasarkan parameter sampel, di mana yang dimaksud parameter sampel dapat berupa ukuran frekuensi penyakit ataupun ukuran asosiasi paparan dan penyakit. Nah, bias dapat terjadi pada semua jenis penelitian epidemiologi, yaitu ada retrospektif, prospektif, dan juga eksperimen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bias seleksi dan juga bias informasi. Nah, bias seleksi sendiri merupakan bias yang terjadi karena kesalahan sistemik dalam proses seleksi atau partisipasi subjek penelitian. Nah, bias yang terjadi dalam penelitian ini yaitu dikarenakan adanya penolakan responden untuk berpartisipasi. Bila penurunan partisipasi merata, maka akan mengurangi ukuran sampel, sehingga cenderung tidak menemukan pengaruh paparan terhadap penyakit. Sedangkan bila partisipasi tidak merata, maka akan memperbesar atau memperkecil hubungan paparan dan penyakit yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu bias informasi. Bias informasi sendiri merupakan kesalahan sistemik dalam mengamati, memilih instrumen, mengukur, membuat klarifikasi, mencatat informasi, dan juga untuk membuat interpretasi tentang paparan maupun penyakit sehingga mengakibatkan distorsi penafsiran pengaruh paparan terhadap penyakit. Nah, berikut adalah yang terjadi dalam bias informasi dalam penelitian ini. Terdapat 9 orang subjek penelitian yang menolak untuk melanjutkan studi dalam pengambilan sampel darah setelah dilakukan intervensi. Selanjutnya yaitu adanya periode intervensi relatif singkat. Dan yang terakhir yaitu tidak terjadi blinding dalam penelitian tersebut. Setelah kita bahas mengenai bias, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai confounding. Nah, confounding factor ini merupakan distorsi dalam memprediksi hubungan atau asosiasi antara faktor exposure atau outcome, sehingga asosiasi sebenarnya tidak tampak atau ditutupi oleh faktor lainnya. Nah, dalam penelitian ini, kepatuhan responden yang lebih rendah terhadap regimen dalam kelompok eksperimen. Tingkat kontaminasi tertentu juga mempengaruhi kelompok kontrol, meskipun peneliti meminta subjek untuk tidak mengkonsumsi susu FF. Selain itu, makanan yang dikonsumsi juga menjadi faktor utama dalam mempengaruhi hasil penelitian. Setelah membahas confounding, selanjutnya yaitu membahas change. Nah, change atau random error ini disebabkan oleh faktor-faktor yang secara acak berpengaruh pada suatu variabel atau besaran sepanjang proses cuplikan atau sampling, pengukuran, dan mengarah pada ketidaktepatan hasil. Dalam penelitian ini tidak ada change atau random error, karena tidak adanya faktor-faktor pengacakan sampel yang mengarah pada ketidaktepatan hasil. Pengelompokan subjek berdasarkan genotip MTHFR, C67T, tipe CC, tipe CT, dan ITT, dan secara acak mengalokasikannya ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Hasil penelitian hanya dipengaruhi oleh bias dan juga confounding. Selanjutnya yaitu membahas mengenai kriteria Hills. Di sini terdapat 7 kriteria Hills. Yang pertama yaitu strength of association atau kekuatan asosiasi.
Terms of association merupakan semakin kuat hasil uji hubungan atau pengaruh akan lebih mendukung kausalitas jika dibandingkan dengan hasil uji yang sedang atau bahkan lemah. Semakin besar angka menunjukkan semakin kuat kausalitas paparan dan kejadian penyakit. Ukuran untuk menilai hubungan paparan dan penyakit yang telah diperhitungkan dengan tepat efeknya berupa resiko relatif atau RR atau odds ratio OR. Nah, kriteria kekuatan asosiasi ini bersifat mutlak untuk menunjukkan suatu penelitian bersifat kausalitas. Nah, ini adalah tabel before dan juga after dari penelitian tersebut. Di sini ada tabel paparan dan paparan atau kontrol dan juga paparan dan kontrol. Nilai RR sebelum perlakuan adalah 1,065 atau RR lebih dari 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok perlakuan memiliki risiko lebih besar mengalami NTD sebesar 1,065 kali dibandingkan dengan kelompok kontrol. Berikut adalah cara rumus dari untuk mendapatkan nilai ini. Nah, nilai RR setelah perlakuan adalah 0,174 atau RR kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa setelah dilakukannya intervensi, pada kelompok perlakuan masih memiliki risiko mengalami NTD, yaitu sebesar 17,4. Efikasi yaitu sama dengan 1 dikurangi 0,174, yaitu sebesar 0,826. Nah, ini adalah intervensi pemberian susu fermentasi yang diperkaya folat memiliki efikasi dalam mengurangi risiko mengalami NTD atau neurotube defect sebesar 82,6% pada kelompok perlakuan. Hubungan frekuensi konsentrasi serum folat kurang dari 7 mg per ml. Kelompok perlakuan pada awal dan setelah dilakukannya intervensi mengalami perubahan sebanyak 20% atau masing-masing sebesar 6,7 mg atau ml dan 6,8 ng atau ml. Intervensi suatu susu fermentasi yang diperkaya folat mempengaruhi konsentrasi serum folat pada subjek. Adapun rata peningkatan serum folat pada tiap kelompok perlakuan yaitu menjadi 152,3% untuk tipe CC, menjadi 150,8% untuk tipe CT, dan menjadi 144,2% untuk tipe TT setelah intervensi. Dan kriteria yang kedua yaitu temporality atau hubungan temporal. Nah, ini digunakan untuk mengetahui sebuah faktor merupakan kausa penyakit harus dipastikan paparan terhadap faktor itu berlangsung sebelum terjadinya penyakit. Hal ini akan memastikan penyebab atau exposure mendahului outcome. Menurut Hill tahun 1965, menganalogikan kriteria temporality ini dengan mana gerobak, mana kudanya. Nah, apakah kuda yang menarik gerobak atau gerobak yang menarik kuda? Kriteria temporality ini bersifat mutlak untuk menunjukkan penelitian tersebut bersifat kausalitas, yaitu menurut Bovetta tahun 2010. Penelitian intervensi susu fermentasi yang diperkaya folat dalam jurnal ini adalah sebuah upaya pencegahan risiko kejadian NTD atau neural tube defects yang ditujukan pada wanita hamil di Jepang. Kejadian NTD merupakan tabung saraf janin yang tidak menutup sempurna, yaitu proses penutupan sempurna terjadi pada masa kritis di awal kehamilan. Apabila intervensi susu fermentasi dilakukan saat kehamilan sudah berlangsung, upaya tersebut sudah terlambat. Hal ini karena proses penutupan tabung saraf janin terjadi pada masa kritis di awal kehamilan. Sebaiknya, intervensi dilakukan saat sebelum kehamilan atau pada wanita usia subur yang berpotensi hamil. Jadi, perilaku intervensi dalam jurnal ini merupakan salah satu cara alternatif untuk meningkatkan konsentrasi asam folat darah dalam upaya mengurangi resiko terjadinya NTD atau neural tube defects. Akan tetapi, susu fermentasi folat tidak memiliki hubungan temporalitas terhadap kejadian NTD dikarenakan waktu intervensi yang singkat, yaitu hanya 4 minggu, sehingga tidak dapat menggambarkan temporalitas suatu penyebab exposure yang mendahului outcome. Yang selanjutnya adalah specificity. Specificity mengacu pada faktor
kausa yang menyebabkan suatu penyakit tertentu atau sebaliknya. Suatu penyakit disebabkan oleh satu faktor kausa. Semakin tinggi specificity, maka hubungan kausal akan menjadi semakin kuat. Pada jurnal ini menunjukkan hasil yang tidak spesifik karena peningkatan konsentrasi folat serum untuk pencegahan NTD tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi susu fortifikasi folat, tetapi juga dipengaruhi oleh genetik. Menurut Gibney et al. 2009, NTD terjadi karena predisposisi genetik yang melandasinya dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kemungkinan besar berupa faktor gizi. Misalnya, asam folat dan zat-zat gizi lainnya. Yang selanjutnya adalah coherence. Koherensi merupakan interpretasi sebab dan akibat untuk suatu asosiasi tidak bertentangan dengan apa yang diketahui dari sejarah alam dan biologi penyakit. Jurnal ini menunjukkan koheren karena konsumsi susu FF cukup meningkatkan konsentrasi folat serum untuk mencegah NTD terlepas dari genotip. Ini sesuai dengan riwayat alamiah penyakit, biologi, dan epidemiologi. Jurnal ini juga menunjukkan bagaimana semua observasi dapat cocok dengan model yang dihipotesiskan untuk membentuk gambaran yang koheren dan interpretasi kausal cocok dengan fakta yang diketahui dalam sejarah alam dan biologi penyakit, termasuk juga pengetahuan tentang distribusi dan penyakit orang, tempat, waktu, dan hasil dari eksperimen laboratorium. Konsistensi adalah pengamatan berulang dari asosiasi dalam penelitian yang dilakukan pada populasi, waktu, tempat, desain studi, dan dalam keadaan yang berbeda tetapi tetap menghasilkan hasil yang sama. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa Mersetta et al. 2015 asupan folat lebih dari atau sama dengan 450 mg per hari dari makanan alami dapat mencapai batas bawah konsentrasi folat sel darah merah terkait dengan resiko terendah mengalami NTD. Van Gool et al. 2018 menyatakan bahwa pemberian 4 mg asam folat setiap hari selama 20 minggu optimal untuk mengurangi resiko NTD. Sang et al. 2015, serum danatoplasma dan konsentrasi folat sel darah merah memiliki perbedaan antara genotip CC lebih besar daripada CT lebih besar daripada TT. William et al. 2015 menyatakan bahwa prevalensi anencefali dan spina bifida di US pada tahun 1995 sampai 2011 mengalami penurunan setelah diberikan fortifikasi asam folat 400 mg per hari. Hubungan dosis respon. Daly et al. 1997, pemberian asam folat sebesar 100, 200, dan 400 mg selama 6 bulan memperoleh hasil kadar folat darah pada 400 mg asam folat lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian asam folat sebesar 100 dan 200 mg per hari. Hiroka et al. 2004 menyatakan pemberian suplemen yang mengandung 200 mg per hari atau 400 mg per hari folat selama 4 minggu terjadi peningkatan konsentrasi folat serum rata-rata hingga 140% atau 173% setelah intervensi. Semakin tinggi suplementasi asam folat dapat meningkatkan kadar serum folat darah. Namun beberapa penelitian menyatakan bahwasannya pemberian asam folat sebesar 200 mg per hari lebih efektif dan efisien dari segi biaya dan juga manfaatnya. Jadi hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan bahwasannya pemberian susu folat dengan fortifikasi 200 mg asam folat memiliki efektivitas dan efisien yang lebih tinggi. Biological plausibility. Lempeng syaraf neural plate bertransformasi pada hari ke-21 pasca pembuahan untuk membentuk tuba neuralis. Laju pembelahan sel terganggu akibat jumlah kofaktor asam folat yang tidak mencukupi.
Suplemen asam folat pada masa prekonsepsi dapat meningkatkan serum folat darah sehingga dapat menurunkan resiko terjadinya NTD. Namun, penyebab pasti terjadinya NTD masih belum diketahui. Dimungkinkan NTD disebabkan oleh faktor genetik, terjadi gangguan metabolisme homosistein yang berinteraksi dengan lingkungan dan asupan zat gizi tertentu. Apa sih yang disebut dengan NTD? Jadi NTD adalah suatu kelainan kongenital yang terjadi akibat kegagalan penutupan lempeng syaraf neural plate pada minggu ketiga sampai 4 masa getasi. Defisiensi folat menyebabkan kelainan berat yang mengenai jaringan non-homopoietik. NTD dibedakan menjadi 3, yaitu spina bifida 50% menyebabkan NTD keseluruhan, anencefali 40%, dan aencephaloceles sebesar 10%. Studi desain atau eksperimen, di mana studi desain yang digunakan dalam jurnal ini adalah RCT atau Randomized Control Trial, di mana seperti yang kita ketahui ada beberapa studi desain yang ada seperti cohort, case control, cross-sectional maupun ecological studies, di mana RCT memiliki hubungan kausa yang kuat dibandingkan dengan desain penelitian yang lain. RCT dibagi menjadi 3 menurut laporan 2012, yaitu trial pengobatan. Trial pengobatan merupakan prosedur pengobatan yang diberikan dalam usaha untuk menyembuhkan penyakit, menghilangkan gejala, atau memperpanjang hidup. Subjek trial pengobatan adalah orang yang sakit dan kelompok eksperimen diberi pengobatan serta kelompok kontrol tidak mendapatkan pengobatan. Lalu yang kedua, trial intervensi. Trial intervensi ini dilakukan sebelum penyakit berkembang pada diri seorang individu dengan karakteristik yang meningkatkan resikonya untuk berkembangnya penyakit. Subjek penelitian adalah orang yang memiliki penyakit berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Kelompok eksperimen memperoleh pengobatan untuk menghambat berkembangnya penyakit, dan kelompok kontrol tidak mendapatkan pengobatan. Yang ketiga adalah trial pencegahan atau trial profilaksis. Trial pencegahan merupakan usaha yang ditujukan untuk menentukan hasil dari bahan atau prosedur pencegahan kejadian penyakit di antara orang-orang yang belum menderita sakit. Subjek penelitiannya adalah orang yang belum menderita situasi masalah atau penyakit. Kelompok eksperimen diberi intervensi, pencegahan, atau profilaksis. Sedangkan kelompok kontrol tidak mendapatkan intervensi tersebut. Jadi berdasarkan jurnal ini, subjek penelitian adalah mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari Jepang dan belum menderita NTD. Analogi adalah kausalitas sudah ada sebelumnya dan kondisi yang relatif sama, maka hasil dari penelitian yang memiliki karakteristik hampir sama dengan dapat dianalogikan memiliki tingkat kausalitas yang sama pula. Berdasarkan penelitian yang serupa pada kondisi yang relatif sama, maka hasil penelitian pemberian susu dengan fortifikasi asam folat memberikan efek pencegahan NTD. Kesimpulannya adalah analisa kausalitas berdasarkan kriteria Hills tersebut adalah pemberian susu fortifikasi folat pada peningkatan serum folat darah untuk mencegah terjadinya NTD tidak memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas yang kuat, meskipun secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan karena dua kriteria Hills di atas yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadikan pemberian susu fortifikasi folat sebagai kausalitas terhadap peningkatan serum folat darah. Selain itu, pada penelitian ini terdapat bias informasi dan bias seleksi terkait pengunduran diri responden pada saat setelah dilakukan intervensi, serta adanya faktor perancu penelitian terkait asupan makanan yang dikonsumsi oleh responden. Namun, penelitian ini tidak memiliki change atau random error. Saran dari kelompok kami adalah pembesaran ukuran sampel, penambahan kriteria penelitian seperti pada wanita usia subur, dan periode intervensi yang relatif lebih lama, serta ditambah
menambahkan pengujian-pengujian lain terkait kadar folat sel darah merah dan plasma homosistein. Dimungkinkan dapat memenuhi keseluruhan kriteria Hills dan dapat meningkatkan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara pemberian susu fortifikasi folat terhadap peningkatan serum folat darah sebagai upaya untuk mengurangi resiko terjadinya cacat tabung syaraf atau neural tube defects. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.